Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan orang yang berstatus orang dalam pengawasan yang menjalani karantina di rumah susun sewa sederhana Kayangan, Labuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur dipulangkan oleh Pemda. 9 anggota Polres Lombok Timur yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas bernama Zainal Abidin menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Memasuki musim panen padi bulan April ini, para petani di Pulau Sumbawa memanen serentak lahan mereka di tengah lesunya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang masih merebak. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan orang yang berstatus orang dalam pengawasan yang menjalani karantina di rumah susun sewa sederhana Kayangan, Labuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur dipulangkan oleh Pemda. Langkah pemulangan dilakukan petugas setelah mereka dinyatakan sehat pasca menjalani masa isolasi selama 14 hari. Sebanyak 29 orang yang berstatus orang dalam pengawasan akhirnya dipulangkan petugas medis pasca menjalani masa karantina selama 14 hari lamanya. Pemulangan puluhan warga ODP tersebut dilakukan setelah mereka rampung menjalani masa karantina di rumah susun sewa sederhana Labuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Seluruh warga yang dipulangkan tersebut telah melalui masa isolasi selama 2 pekan lamanya dan dinyatakan sehat berdasarkan hasil uji lab swab oleh tim medis yang menyatakan hasilnya negatif. Sebelum dipulangkan, tim gugus penanganan COVID-19 melakukan sosialisasi kepada warga ODP agar tetap menjaga pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, dan mengindahkan himbauan social distancing yang dianjurkan pemerintah. Sudah memenuhi masa inkubasi 14 hari, kami sudah rapid test mereka semua untuk yang kedua dan hasilnya negatif. Sampai dengan pemulangannya ini yang ada sekarang di Rusunawa 6 orang. Tapi ada kemungkinan bertambah. Hari ini saja kami sudah diinformasikan paling tidak ada 1 akan masuk lagi kemari. Untuk meminimalisir kekhawatiran, para ODP juga dibekali dengan sertifikat tanda sehat dari Dinas Kesehatan, sementara sisanya sekitar 7 orang ODP lainnya saat ini masih akan menjalani isolasi lanjutan selama 14 hari ke depan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Guna mempercepat penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kota Mataram, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID melakukan penyisiran atau tracking keberadaan warga ODP, yakni jemaah tabligh klaster Goa, untuk dilakukan pemantauan. Berdasarkan data yang ada, di Kota Mataram sendiri saat ini terdapat sebanyak 98 orang jemaah tabligh klaster Goa yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Mataram. Upaya percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 terus dilakukan tim gugus tugas di masing-masing daerah secara terpadu. Di Kota Mataram, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan penyisiran atau tracking keberadaan para warga berstatus orang dalam pengawasan, yakni para jemaah tabligh yang masuk dalam klaster Goa. Langkah penyisiran dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan mereka serta melakukan upaya pengawasan bagi warga yang didapati sakit sebagai langkah antisipasi awal cegah pandemi penularan. Langkah petugas cukup realistis, mengingat saat ini resiko positif pasien COVID-19 di Kota Mataram tertinggi berasal dari 2 klaster, yakni klaster Goa dan Bogor. Tim gugus tugas sendiri mencatat hingga saat ini sebanyak 98 orang jemaah tabligh yang merupakan klaster Goa tersebar di 6 kecamatan di Kota Mataram dan 25 diantaranya telah dibawa RSUD untuk dilakukan langkah pemeriksaan medis lebih lanjut. Sudah jelas kita artinya klaster Goa terlalu banyak ya, yang positif terpapar, jadi kita tidak mau kecolongan lagi. Yang lain nanti kita pakai strategi aja. Jadi rencananya kita tidak ingin kecolongan, kita mau kerja akselerasi cepat. Jadi pasien-pasien yang memang ada klaster ya, dalam kutip ada klaster, kita pakai langsung swab aja, biar cepat. Hingga saat ini, data pasien positif COVID-19 di Kota Mataram mencapai 23 orang, warga berstatus orang tanpa gejala sebanyak 210 orang, PDP 35 orang, dan ODP sebanyak 98 orang dengan 1 pasien meninggal dan 1 pasien dinyatakan sembuh. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.
Puluhan jemaah tablik asal Lombok Tengah yang sempat mengikuti Ijtima Ulama Internasional di Goa, Sulawesi Selatan mulai menjalani masa karantina di eks-gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memantau kesehatan mereka. Langkah karantina dilakukan setelah hasil rapid test mereka menunjukkan hasil reaktif dan perlu mendapatkan pemantauan dan pengecekan kesehatan lebih lanjut secara medis. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mulai melakukan karantina secara terpadu kepada 61 orang warga yang merupakan jemaah tablik yang pernah mengikuti Ijtima Ulama Internasional di Goa, Sulawesi Selatan. Karantina ini dilakukan di eks-gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah sebagai lokasi karantina terpadu pasca dilakukan rapid test kepada mereka dan menunjukkan hasil reaktif. Langkah karantina sendiri dilakukan petugas untuk memastikan kondisi kesehatan para jemaah selama 2 pekan ke depan. Salah satunya dengan melakukan uji swab selama 2 kali pada tahap berikutnya. Meski hasil uji swab mereka menunjukkan hasil negatif, namun saat ini langkah karantina harus dilakukan selama 14 hari ke depan sebagai upaya mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Kemarin kan 32, sekarang mau 29. Oh tidak, jadi yang ODP tentu secara teknis kesehatan, mana yang sekarang kita karantina, nanti karantina kecamatan di masing-masing kecamatan. Selama proses karantina, para jemaah tablik nantinya akan diawasi secara ketat oleh tim medis dan untuk sementara tidak diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat hingga nantinya hasil pemeriksaan swab memastikan mereka sehat dan diperbolehkan pulang. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Ratusan pasien dalam pemantauan dan orang dalam pengawasan di Kabupaten Lombok Barat telah menjalani rapid test oleh tim gugus percepatan pencegahan COVID-19. Ratusan warga ODP dan PDP tersebut berasal dari 3 klaster utama yang saat ini menjadi pusat konsentrasi penyebaran COVID di NTB. Langkah mempercepat deteksi penyebaran COVID-19 terus dilakukan tim gugus COVID di daerah dengan melakukan rapid test secara menyeluruh. Di Kabupaten Lombok Barat, terdata sebanyak 107 pasien dalam pengawasan. PDP dan ODP telah menjalani pemeriksaan rapid test atau tes cepat deteksi COVID-19. Meski hasilnya tidak akurat 100%, namun langkah tersebut dinilai efektif sebagai langkah deteksi dini resiko penyebaran corona bagi warga yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien positif atau memiliki riwayat dari luar daerah. Pihak Pemda sendiri menyatakan seluruh pasien dalam pengawasan dari klaster manapun di luar daerah akan langsung dilakukan rapid test di Kabupaten Lombok Barat sebagai deteksi awal mengetahui kondisi kesehatan pasien sebelum mendapatkan tindakan lanjutan. Adapun rapid test yang dilakukan saat ini baru dilakukan pada 3 klaster utama risiko penularan COVID, yakni klaster Goa, Bogor, dan Jakarta. Jadi memang ada klaster Jakarta, ada klaster Goa, ya, dan juga ada klaster Bogor. Nah, ini terus kita minta didata, ya. Nah, jadi prioritas saya tadi kita tidak hanya melihat satu sisi, klaster manapun kalau ada gejala silahkan segera dirapid. Nah, jadi seluruhnya kita rapid, terutama yang dari luar daerah dan yang menunjukkan gejala, apalagi dari 3 klaster ini. Hingga hari ini, jumlah pasien positif corona di Kabupaten Lombok Barat meningkat menjadi 8 orang, 19 orang lainnya menjadi pasien dalam pengawasan, dan 125 orang dalam pemantauan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Ren Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan orang yang berstatus orang dalam pengawasan yang menjalani karantina di rumah susun sewa sederhana Kayangan, Labuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur dipulangkan oleh Pemda. 9 anggota Polres Lombok Timur yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas bernama Zainal Abidin menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Memasuki musim panen padi bulan April ini, para petani di Pulau Sumbawa memanen serentak lahan mereka di tengah lesunya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang masih merebak.
9 anggota Polres Lombok Timur yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas bernama Zainal Abidin menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para pelaku dengan hukuman bervariasi sesuai peran dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Sidang online digelar Pengadilan Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur dengan agenda vonis majelis dalam kasus penganiayaan seorang pelanggar lalu lintas berinisial ZA yang terjadi setahun lalu. Dalam amar putusannya, sidang majelis yang dipimpin Ahmad Irfir Dohman mengungkapkan keputusan atas 9 anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada para korban. Berdasarkan keterangan saksi berikut barang bukti yang ada, majelis memutuskan seluruh pelaku terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan mengajar mereka dengan hukuman sesuai dengan peran dalam tindakan penganiayaan tersebut. Dalam putusan tersebut, majelis mengungkapkan alasan meringankan putusan para terdakwa karena mereka adalah aparat yang tengah menjalankan tugas serta melakukan tindakan secara spontan sebagai bentuk pembelaan diri karena diserang oleh korban. Bagi 4 orang pelaku masing-masing HS, BA, NH, dan IWM divonis 1 tahun kurungan, sementara 5 orang terdakwa lainnya, yakni IH, IND, LA, MA, dan AS masing-masing divonis 10 bulan masa kurungan. Keputusan majelis hakim tersebut mendapat respon dari keluarga korban yang menganggap hukuman kepada para pelaku tergolong ringan. Sangat kami sayangkan bahwa hasil keputusan ini, kalau menurut kami yang tidak mengerti hukum ini Pak, tidak mengerti hukum, bahwa keputusan ini mungkin agak terlalu ringan. Kasus penganiayaan ZA 28 tahun pemuda asal Dusun Tanak Tunjang Lau, Desa Pok Motong, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur terjadi pada tanggal 5 September 2019 pada saat operasi Patuh Gatarin. ZA yang tidak terima ditilang dan motornya ditahan mendatangi kantor polisi pada sore hari dan terlibat perkelahian dengan aparat yang menyebabkan dirinya akhirnya meninggal dunia. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat meminta sejumlah pelayanan kesehatan di tengah pandemi corona bisa dioptimalkan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Hal tersebut disuarakan legislatif karena masih adanya masyarakat yang merasa kurang maksimal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terlebih di tengah pandemi saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan di sejumlah daerah menjadi sorotan masyarakat termasuk wakil rakyat. Di Kabupaten Lombok Barat, sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal disuarakan pihak legislatif, terlebih di tengah kondisi tidak stabilnya kondisi sosial masyarakat saat ini. Pihak Dewan meminta sosialisasi tentang prosedur pelayanan harus bisa dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan dan kepanikan masyarakat karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Sosialisasi ini dirasa penting sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang standar layanan kesehatan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat. Tapi harapan saya jangan sampai karena kita juga terlalu fokus pada penanganan COVID, kemudian hak-hak yang lain masyarakat yang bukan COVID kemudian tidak mendapatkan layanan secara baik. Iya. Apa kemudian bentuk sosialisasi juga perlu ditingkatkan lagi ya Bu? Sosialisasi ini sangat penting. Jadi perangkat desa mungkin ini yang harus didorong untuk mereka juga mengoptimalkan. Menanggapi hal tersebut, pihak Puskesmas Kediri mengatakan akan lebih gencar untuk melakukan bentuk sosialisasi. Menurutnya sejauh ini pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur kesehatan dan pencegahan COVID-19. Kalau pelayanan di Puskesmas apalagi kurangnya kami. Di orang lain buka, kami lebih dulu membuka. Ya, ada posko untuk mereka-mereka yang datang dari zona merah kita periksa dulu di sini. Nah, seperti itu kan memang itu protapnya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Penyerahan paket bantuan stimulan program jaring pengaman sosial untuk ribuan masyarakat di Nusa Tenggara Barat mulai dilakukan diserahkan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat penerima manfaat.
Dalam program JPS di NTB, sebanyak 105.000 warga terdampak COVID-19 akan mendapatkan bantuan stimulan berupa paket sembako dan alat kesehatan selama 3 bulan ke depan. Sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat tentang jaring pengaman sosial, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kamis siang mulai melakukan distribusi bantuan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan stimulan pertanda dimulainya distribusi dilakukan Pemda dengan menyerahkan bantuan simbolik yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada masyarakat penerima manfaat di Mataram. Sebagaimana regulasi yang disiapkan untuk program JPS, Pemda menyiapkan sedikitnya 105 paket sembako untuk kepala keluarga yang diberikan selama 3 bulan mendatang secara bertahap. 105.000 kepala keluarga tersebut merupakan keluarga miskin dan hampir miskin, serta sisanya adalah para pekerja formal dan non-formal yang terdampak pandemi COVID saat ini dan tersebar di 10 kabupaten kota. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi itu, bantuan ini sebenarnya berlapis. Jadi ada pendamping keluarga harapan, kemudian bantuan tunai non-pangan dari pemerintah pusat. Itu jumlahnya bahkan lebih dari 500.000 kepala keluarga. Nah, karena permintaan tentu lebih banyak dari itu. Nah, kami melakukan intervensi sekitar 105 kepala keluarga, termasuk dari yang macam-macam lah itemnya, teman-teman bisa lihat nanti. Sebagai upaya untuk tetap menggeliatkan usaha kecil menengah di masa pandemi, kebutuhan stok paket sembako yang diperuntukkan bagi penerima program JPS di NTB seluruhnya mengandalkan produk lokal, mulai pangan hingga alat kesehatan sebagai kebijakan resmi pemerintah daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah kabupaten saat ini terus menyiapkan skema penyaluran jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID di wilayah Lombok Utara. Berdasarkan estimasi realisasi anggaran penyaluran skema JPS ditaksir mencapai angka 30 miliar untuk 70.000 kepala keluarga. Instruksi pemerintah pusat tentang penyaluran jaring pengaman sosial sebagai dampak COVID-19 saat ini terus dikaji pemerintah daerah secara optimal. Di Kabupaten Lombok Utara, Pemda terus mengkaji skema penyaluran jaring pengaman sosial bagi puluhan ribu warga masyarakat terdampak pandemi. Ada sejumlah sasaran alokasi anggaran, yakni meliputi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat berstatus ODP dan PDP, hingga warga yang terkena PHK perusahaan atau sektor informal terdampak dan belum masuk dalam JPS pusat. Sementara untuk teknis akumulasi bantuannya, masing-masing kepala keluarga akan menerima dana 250.000 per bulan yang disalurkan dalam bentuk sembako selama 3 bulan ke depan. Teman-teman yang mungkin di PHK kerjaannya, terus yang skema ketiga itu akan diberikan kepada seluruh kepala keluarga di Lombok Utara yang tidak mendapat jaminan sosial dari kementerian dan provinsi. Berdasarkan hitungan sementara, Pemda sendiri saat ini menaksir anggaran yang akan digunakan untuk menyalurkan JPS di daerah sebanyak 30 miliar yang diperuntukkan bagi 70.000 lebih warga terdampak di Kabupaten Lombok Utara. Sementara kekurangan akan ditambahkan dari dana JPS pemerintah provinsi. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Ren Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan orang yang berstatus orang dalam pengawasan yang menjalani karantina di rumah susun sewa sederhana Kayangan, Labuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur dipulangkan oleh Pemda. 9 anggota Polres Lombok Timur yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas bernama Zainal Abidin menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Memasuki musim panen padi bulan April ini, para petani di Pulau Sumbawa memanen serentak lahan mereka di tengah lesunya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang masih merebak. Memasuki musim panen padi bulan April ini, para petani di Pulau Sumbawa memanen serentak lahan mereka di tengah lesunya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang masih merebak. Kendati demikian, pihak Bulog sendiri memastikan penyerapan gabah petani akan dilakukan optimal dengan harga yang normal.
Kekhawatiran para petani atas anjloknya hasil panen lahan mereka turut dirasakan warga di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat memasuki musim panen saat ini. Berdasarkan hasil pantauan saat ini, sebagian besar petani padi di Sumbawa melakukan panen awal padi mereka dengan hasil yang cukup baik karena masih berada di musim penghujan. Sementara untuk meredam kekhawatiran para petani, perwakilan Divisi Regional Bulog Sumbawa turun langsung ke lapangan memantau hasil panen para petani. Pihak Bulog sendiri menyatakan siap menyerap hasil gabah para petani secara optimal dengan harga normal dan harga resmi pemerintah Rp4.200 sesuai kualitas dan kadar air. Menghimbau kepada petani untuk tidak panik melakukan panen lebih awal dari masa panen yang dilakukan. Kami dari Bulog siap melakukan penyerapan gabah sesuai dengan kualitas dan harga yang ditetapkan dalam Permendak 24 tahun 2020. Untuk tahun ini, target penyerapan gabah petani tahun 2020 oleh Bulog ditarget mencapai 15.000 ton untuk di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah atau beras pada Maret 2020. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Penutupan jalur pembuangan akhir sampah di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah lokasi di Kota Praia. Merespon hal itu, pemerintah daerah menyatakan saat ini tengah mencari solusi untuk menghentikan pemblokiran jalan yang dilakukan masyarakat. Terhambatnya jalur distribusi sampah ke tempat pembuangan akhir di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, membuat tumpukan sampah di Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah semakin hari semakin banyak dan tidak terangkut. Penumpukan sampah sendiri terjadi akibat pemblokiran jalan menuju ke lokasi TPA oleh warga sekitar karena ingin mendapatkan perhatian pemerintah sejak sepekan lalu. Terkait persoalan sampah diakui oleh pemerintah daerah dan saat ini tengah mencari solusi terbaik agar persoalan sampah bisa teratasi dengan baik. Selain melakukan koordinasi, saat ini pemerintah juga tengah bernegosiasi dan menyerap aspirasi warga lingkar TPA agar bisa dipenuhi dan akses jalan bisa dibuka kembali. Kita sudah menjelaskan, merespon tuntutan. Apa sih contoh? Ingin ada tindak lanjut perencanaan TPA ini hubungannya dengan keseimbangan lingkungan. Ya tentu ekonomi, sosial. Menindaklanjuti permintaan warga setempat, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi agar masyarakat bisa kembali membuka akses jalan dan aktivitas pengangkutan sampah ke TPA bisa kembali dilakukan dengan normal. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga memohon keselamatan serta menyuburkan bumi. Di Kabupaten Lombok Timur, ratusan warga masyarakat berkumpul di rumah adat Bale Bele Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun untuk menggelar ngayung ayu, sebuah tradisi budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain digelar sebagai ritual menyuburkan bumi, tradisi tersebut juga dilakukan untuk menolak bencana serta menjaga keutuhan silaturahmi antar warga yang pastinya Indonesia punya. Bertempat di lapangan kawasan rumah adat Bale Bele Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, ritual ngayu ayu digelar pemangku adat desa setempat bersama warga masyarakat yang dihadiri para raja serta tokoh masyarakat dan pihak Muspida.
Dengan mengenakan pakaian adat khas suku Sasak, tradisi tersebut dimulai dengan prosesi penyerahan air sumber kehidupan yang diambil dari 7 mata air di lereng Rinjani kepada perwakilan Raja Nusantara. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan mengelilingi lapangan dan menggelar ritual saling lempar ketupat satu sama lain yang diyakini merupakan simbol kesuburan dan ungkapan syukur warga. Usai berkeliling, para warga selanjutnya mengunjungi makam leluhur mereka dan berdoa untuk keselamatan Gumi Payer Lombok serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ritual kemudian diakhiri dengan pementasan tarian pendet khas Desa Sembalun yang merupakan tarian sakral bertemakan penyambutan para prajurit yang pulang dari medan perang. Ngayu Ayu sendiri merupakan ritual menyelaraskan alam semesta dengan memohon kesuburan bumi serta meminta keselamatan kepada Sang Pencipta dari segala bencana. Nah, ritual ini hanya ada di Pulau Lombok pemirsa, dan tentunya Indonesia punya. Ngayu itu adalah semuanya terhimpun di sana. Yang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa juga di sana, hubungan kita dengan makhluknya yang lain di dunia ini kita. Semuanya itu dirayakan atau dihargai atau kita kembali bersama. Oleh karena itu, kami selama adat yang ada di Desa Sembalun ini merajut kesatuan persatuan bangsa. Mudah-mudahan dan insya Allah dari bumi Sembalun, dari lereng Gunung Rinjani, dari Gunung Rinjani, mudah-mudahan bisa Republik ini bersatu. Yang tidak lain kita pandang adalah mempersatukan bangsa dan negara. Usai melaksanakan ritual Ngayu Ayu, warga berharap akan mendapatkan berkah berlimpah dan juga dihindarkan dari mara bahaya dan penyakit, mampu menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam semesta, serta bisa tetap hidup rukun di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah kawasan di Kota Mataram bernama Kota Tua Ampenan menyimpan cerita sejarah majunya kota pelabuhan Pulau Lombok sebagai pusat perniagaan pada masa lalu. Selain sebagai pusat perdagangan masa lalu, Kota Tua Ampenan juga menyimpan cerita tentang akulturasi 3 suku bangsa yang kini tetap hidup berdampingan secara rukun dan toleran, dan pastinya Indonesia punya. Kota Tua Ampenan terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Disebut-sebut menjadi kota pelabuhan pertama yang telah ada sejak zaman Belanda di kawasan Indonesia Timur dan dijadikan sebagai salah satu jalur niaga kolonial para pedagang asing hingga para saudagar asal luar daerah sejak tahun 1800 silam. Jika Anda berkunjung di wilayah ini, Anda akan sejenak bernostalgia dengan peninggalan rumah toko dan bangunan tua tempo dulu bergaya arsitektur seni Belanda campuran Tionghoa era tahun 1920-an yang kini banyak difungsikan sebagai tempat usaha dan berdagang para warga setempat. Jika Anda ingin merasakan nuansa kota tua, Anda bisa memulainya dari Simpang 5 yang menghubungkan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Saleh Sungkar, Jalan Yosudarso, Jalan Pabean, Jalan Niaga, dan Jalan Koperasi, yang seluruhnya masih didominasi oleh bangunan tua berarsitektur Eropa Belanda zaman dahulu. Wilayah Kota Tua Ampenan memiliki luas 3.000 meter persegi.
Dan secara geografis tepat berada di pinggir pantai barat Pulau Lombok yang dulunya konon merupakan pusat aktivitas perekonomian warga Nusa Tenggara Barat melalui jalur laut. Kata Ampenan sendiri berasal dari bahasa lokal suku Sasak Ampen yang berarti tempat singgah. Karena konon dulunya kawasan ini dijadikan kawasan ekonomi pelabuhan oleh kolonial Belanda untuk menyaingi dominasi kerajaan di Bali saat itu dan dijadikan pusat pengiriman rempah-rempah keluar daerah. Kawasan pelabuhan itu sendiri saat ini dikembangkan sebagai kawasan destinasi liburan kota tua dengan menonjolkan kawasan tepi pantai sebagai kawasan utamanya yang diramaikan dengan aneka fasilitas bermain warga dan sajian kuliner khas tradisional yang siap memanjakan lidah Anda. Selain menyiratkan cerita kota tua sebagai pusat perdagangan, di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang akulturasi budaya 3 suku bangsa yang didominasi oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang telah hidup rukun menjadi satu kesatuan yang bernuansa Indonesia punya. Ketiga etnis tersebut telah hidup di kawasan ini sejak puluhan abad lalu dan hingga kini tetap hidup rukun dan toleran satu sama lain menjadi warga Kota Ampenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Madya Mataram saat ini. Untuk membedakannya, cukup dengan profesi yang mereka geluti. Kebanyakan etnis Melayu biasanya berdomisili di kawasan pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan membuka rumah makan khas ikan segar hasil tangkapan. Sementara etnis Tionghoa umumnya berdagang elektronik dan keperluan rumah tangga. Dan etnis Arab biasanya berdagang barang khas Timur Tengah. Zaman Belanda, sebelum zaman Belanda sudah Ada berapa etnis? banyak sekali. Ada semua di sini. Hindu, Buddha, Tionghoa ada juga. Kota satu sudah di sini. Tidak ada anunya, tidak ada pisah. Ya, orang kayaknya enak tinggal di Ampenan ini karena itu kenyamanan. Saya lahir di sini tahun 47, saya lahir di sini sampai sekarang. Ya, di kandang aja. Tidak ada selama ini nyaman ya Pak? Oh ya, Kota Ampenan. Sebenarnya di Kota Ampenan ini baik, Pak. Kalau menurut saya, selama saya ada di sini, saya baik saja. Tidak ada masalah. Walaupun kita berbeda gitu. Berbeda karena kita kan toleransi. Meski belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah setempat, kawasan Kota Tua Ampenan ini kedepannya mulai dijadikan sebagai ikon kawasan Kota Tua Nusa Tenggara Barat seiring dengan keputusan pemerintah pada tahun 2013 lalu yang menetapkan kawasan ini termasuk dalam kategori 43 kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menyaksikan ragam arsitektur masa lalu atau keramahan warganya, kawasan Kota Tua Ampenan bisa menjadi alternatif liburan yang dekat, murah, dan terjangkau bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.